tanggal 2 Oktober 2022 yang akan dijalankan oleh Pendeta Beresman Silitonga STH MDiv. Dimohon agar jemaat yang telah dapat mengikuti sakramen perjamuan kudus untuk mempersiapkan diri. Ibadah minggu pada hari ini akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Petrus Suhono STH MTH dari GBI Aletheia Solo. Jemaat, sebelum kita memasuki ibadah, kita diberikan kesempatan untuk bersaat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Kita akan memulaikan ibadah pada pagi hari ini dengan pujian pembuka dari Kidung Jemaat 18 ayat yang pertama, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Untuk membimbing kita satu minggu ke depan, kita akan bacakan nats pembimbing yang diambil dari Filipi 2 ayat yang pertama sampai yang kedua. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Mari kita pujikan pujian syukur jemaat, kasih pasti lemah lembut. Kasih lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi
hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah. Sebagai landasan untuk pengakuan dosa diambilkan dari Matius 22 ayat yang ke-37 sampai dengan yang ke-40. Hukum kasih. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita sambut dengan pengakuan dosa kita melalui pujian penyesalan, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah
Saya undang jemaat bangkit berdiri, kita akan mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah terambil dari Amsal 17, ayat yang ke-6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Dan petunjuk hidup baru terambil dari Mazmur 112, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, dan kebajikannya tetap untuk selamanya. Kita sanggup dengan pujian kesanggupan berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kita akan memasuki doa syukur dan doa syafaat. Jemaat disilahkan duduk. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat yang kami kasihi, kita akan berdoa untuk segala apa yang untuk kegiatan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, Bapa yang di surga, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat kemurahan atas setiap kami. Kami boleh ada tempat ini semua oleh karena kasih-Mu. Kami menyerahkan Tuhan setiap kegiatan majelis dan komisi-komisi di tempat ini. Tuhan, Kau akan memakai mereka sesuai dengan karunia yang Tuhan sudah sediakan. Berkati setiap kehidupannya, dan kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta dan hamba Tuhan yang berkegiatan di tempat ini. Tuhan pakai untuk setiap mereka, supaya mereka hidup di dalam kasih karunia Tuhan, hidup di dalam pemeliharaan Tuhan, dan Tuhan yang akan memberkati mereka. Berkati juga Tuhan dalam setiap kegiatan wilayah timur dan barat, sehingga siap apapun yang sudah direncanakan, apapun yang sudah dipersiapkan, Tuhan yang akan memberkati mereka semuanya. Karena Tuhan sudah berjanji tidak pernah meninggalkan mereka, tidak pernah membiarkan, Kau selalu ada dalam kehidupan mereka.
Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, anak kami Tuhan, anak Sian yang sakit, saudara Yakub yang sakit. Kiranya Tuhan akan jamah di dalam mereka supaya Tuhan akan sembuhkan sesuai dengan iman yang ada dalam anak dan saudara Yakub ini. Tuhan yang akan memberikan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Tri Haryono yang besok Senin akan menjalani operasi pergelangan tangan. Kiranya Tuhan campur tangan melalui setiap dokter yang sudah Tuhan pakai, sehingga Ibu Tri Haryono boleh menjalani operasi dengan baik dan lancar dan akan disembuhkan dan dipulihkan lagi. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk pemulihan kesehatan bagi Bapak Budiono, Bapak Tri Subardiman, Bapak Widodo Hari Marsanto, Ibu Tursiti Rahayu Nono, dan kiranya Tuhan akan memberkati mereka. Kalaupun mereka saat sini Tuhan sudah disembuhkan, kiranya Tuhan akan memberkati mereka sehingga mereka akan menerima pemulihan kembali dan sehat sedia kala. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, khususnya Tuhan untuk jemaat yang tempat ini yang sudah Tuhan berikan umur panjang di dalam usia emasnya. Tuhan berikan kekuatan pada mereka. Tuhan akan memelihara mereka sehingga mereka boleh hidup dengan iman sesuai dengan janji Tuhan bahwa Tuhan akan menggendong sampai masa putih rambutnya dan Tuhan akan menyertai mereka sampai kesudahan akhir zaman. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini Tuhan bergumul untuk pasangan hidup yang mungkin saat ini mereka sedang bergumulkan. Tuhan, kiranya Kau jamah, Kau berkati mereka, Kau berikan kekuatan iman supaya mereka selalu terus Tuhan untuk tiada hentinya berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan akan menyediakan sesuai dengan pasangan yang sepadan yang Tuhan sudah berikan melalui iman dari setiap pasangan ini Tuhan. Kami juga merindu Tuhan berdoa untuk pasangan-pasangan yang sudah Tuhan menikah, yang saat ini mungkin Tuhan masih merindukan waktu Tuhan untuk buah cinta kasih mereka, untuk satu momongan. Kiranya Tuhan akan jamah supaya hidup mereka tetap terus Tuhan percaya kepada Tuhan, iman yang selalu kuat kepada Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan menyediakan tepat pada waktunya dan mereka boleh menerima mujizat yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini Tuhan mencari pekerjaan, yang mungkin saat ini Tuhan sedang terus Tuhan berupaya untuk mendapatkan pekerjaan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati, berikan kekuatan, berikan satu pintu masuk supaya mereka tetap percaya pada Tuhan, karena Tuhan yang akan memberikan tepat pada waktu mereka. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin, dan Tuhan yang selalu menyediakan setiap pekerjaan bagi mereka. Anak-anak yang sedang sekolah, yang mungkin saat ini sedang mengerjakan UTS atau mungkin sudah selesai, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya hikmat yang daripada surgawi akan memenuhi anak-anak kami, sehingga mereka menjadi anak-anak yang pandai, menjadi anak yang pintar, menjadi anak teladan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan, sehingga menjadi kebanggaan keluarga, kebanggaan gereja, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Komandan Lanut Adi Sumarmo, Komandan Depo Har 50 dan jajarannya. Kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan secara fisik dan secara iman, sehingga boleh membawa seluruh Tuhan anggotanya, jajarannya tempat ini untuk semakin handal, semakin kuat, semakin teguh, dan tetap Tuhan untuk menyertakan Engkau di dalam setiap apa yang sudah direncanakan di dalam setiap dinasnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk siswa Skadik 402, 403, 404, 204 dan siswa Setukpa dalam masa pendidikan diberikan kelancaran. Tuhan berikan hikmat yang daripada surgawi, berikan ketekunan, sehingga siap apapun yang sedang mereka, Tuhan di dalam pengajarannya, Tuhan akan berikan kemampuan sehingga mereka boleh menyelesaikan sebagai siswa Skadik. Dan kami percaya ketika mereka lulus, mereka kembali juga untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk siswa TK, SD, SMP, Angkasa dan SMA Pradita Dirgantara. Kiranya Tuhan akan berkati mereka, baik di dalam pembangunan gereja Okumene, SMA Pradita Dirgantara. Tuhan akan memberkati mereka, berkati setiap siswa, sehingga mereka tetap Tuhan mempunyai satu kemampuan untuk satu semangat gairah yang tinggi di dalam mereka menuntut ilmu, baik di siswa TK, SD, SMP, Angkasa
dan SMA Pradita Dirgantara, juga pembangunan gereja komuni SMA Pradita Dirgantara. Tuhan memberkati sehingga seluruh jemaat semakin Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai, bangsa Indonesia. Kami menyerahkan Bapak Presiden Jokowi juga Wakil Presiden Maruf Amin. Tuhan akan memberikan akal budi hikmat pada hamba-hambamu ini Tuhan. Pemimpin yang takut pada Tuhan sehingga boleh membawa bangsa rakyat ini semakin Tuhan ke depan lebih baik lagi dan dientaskan dari segala kemiskinan menjadi rakyat yang makmur karena Tuhan mempunyai pemimpin yang takut pada Tuhan. Kami berdoa juga untuk jajarannya, setiap menteri juga Tuhan, setiap staf yang sudah dibentuk dan dari jajaran sampai terkecil pun di tempat-tempat daerah yang terkecil, baik dari RT RW, Tuhan yang akan menolong, memampukan mereka sehingga mereka boleh bersinergi untuk membawa program pemerintah untuk dikerjakan sehingga dari Sabang sampai Merauke mereka semuanya boleh mendapatkan sukacita. Ada satu Tuhan untuk hidup dalam kondisi damai, sejahtera dan satu dengan yang lainnya. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk aparat negara, TNI, Polri dan yang lainnya Tuhan, yang untuk terus Tuhan mempertahankan, melindungi untuk bangsa Indonesia ini tetap menjadi bangsa yang NKRI, bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tuhan mampukan sehingga setiap mereka Tuhan yang Kau sudah bentuk Tuhan, yang sudah Engkau pakai dimanapun mereka, oh Tuhan ada bertugas memberkati mereka sehingga Indonesia akan semakin jaya, semakin senantiasa menjadi bangsa yang kuat, jadi bangsa yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saat ini diberikan kita kesempatan untuk memberikan persembahan. Kita dasari persembahan dengan pembacaan dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Di dalam pengumpulan kantung persembahan kita iringi dengan Kidung Jemaat 403 bait yang pertama sampai dengan yang keempat. Hujan berkat kan tercurah. Tercurah
berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan, mengucapkan puji syukur terima kasih karena Engkau Allah yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang sempurna, yang selalu menyempurnakan kami Tuhan. Saat ini Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah memberikan berkat kepada kami, dan saat ini kami berupaya untuk mengembalikan bagian yang menjadi bagian-Mu Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang memberi, dan Engkau memberkati tangan-tangan yang belum sempat untuk memberi Bapa. Kami serahkan seluruh persembahan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau berkati pengelola yang ada sehingga semuanya digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang membuka hati kami, Engkau memberikan kami hati yang mau untuk ditaburi Tuhan. Engkau memberkati Bapak Pendeta yang akan memberikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu hanya dari kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Doa ini kami pinta berlandaskan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Disilakan duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari vokal grup Wilayah Timur.
Puji Tuhan, terima kasih atas kesaksian pujian dari vokal grup Wilayah Timur. Biarlah berkat Tuhan tetap selalu menyertai vokal grup ini saat kita memasrahkan diri kepada Tuhan. Kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan pujikan pujian penghantar firman, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Pembacaan firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 127 ayat yang pertama. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara serta menerapkan dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kesempatan pada pagi hari ini, saya hendak menyampaikan firman Tuhan yang bertemakan yaitu tentang The Touch Family. Mungkin bisa ditampilkan untuk PowerPoint.
sehingga kita lebih bisa memudahkan. Dan ini adalah satu tema yang cukup sederhana dan yang saat ini mungkin tema ini sedang dirindukan untuk setiap keluarga-keluarga. The Touch Me adalah keluarga yang tangguh. Keluarga yang tangguh adalah keluarga ketika keluarga ini dibentuk oleh Tuhan sendiri sesuai dengan ayat Mas pada pagi hari tadi. Bisa next. Bisa dilanjut, ya. Ya, di dalam kitab Mazmur 127 ayat yang pertama, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Next. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Allah itu menetapkan dan merencanakan pernikahan untuk membentuk keluarga. Dan Allah sendiri yang mempunyai inisiatif supaya ada kehidupan di dalam keluarga inti. Keluarga di sini saya gambarkan sebagai kapal pesiar. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian melihat kapal pesiar, di situ adalah satu kapal yang mempunyai untuk satu arena yang di situ sangat lengkap. Apapun yang kita inginkan di situ ada, baik tempat tidur, baik untuk rekreasi, baik berenang, maupun untuk hal yang lainnya. Di situ adalah satu tempat di mana kapal ini akan terus mengarah kepada tujuan. Kapal pesiar untuk membawa setiap penumpang itu menuju di mana kita punya rencana. Dan ketika kapal ini tidak ada berada di air laut, maka kapal ini sebenarnya tidak akan bisa menuju di mana kapal itu akan mempunyai tujuan. Artinya bahwa air laut itu yang akan membawa kehidupan kapal ini sehingga kapal ini sampai di tempat tujuan. Juga begitu dengan kehidupan keluarga Kristen, adalah keluarga yang sudah dibentuk oleh Allah sendiri. Tuhan sudah mengatakan tadi bahwa Tuhan yang akan membuat keluarga kita akan semakin kuat. Rumah yang dibentuk oleh Tuhan sendiri akan menjadikan rumah di mana kita bisa untuk membangun keluarga kita. Dan sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam kehidupan kita, mungkin kanan kiri di dalam keluarga kita ataupun dalam masyarakat, ya apa yang terjadi? Next, bisa dilanjut. Bahwa tidak terjadi keharmonisan, tidak adanya satu hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Saat ini banyak keluarga-keluarga yang mengalami yang namanya kekerasan dalam rumah tangga. Ini adalah keluarga yang sebenarnya bukan yang menjadi rencana Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan berkata tidak baik manusia itu seorang diri, sehingga Allah membentuk satu teman pasangan daripada Adam, sehingga muncullah yang namanya Hawa. Dan dalam kehidupannya mereka berjalan bersama dan dia menikmati di dalam keluarga yang pertama dibentuk oleh Allah. Tetapi di dalam perjalanan hidupnya Hawa sudah membuka pintu, dosa masuk dan akhirnya Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Permasalahan dalam kehidupan sebenarnya sudah ada sejak adanya Adam dan Hawa. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa sih banyak terjadi di dalam keluarga kita ataupun keluarga-keluarga di dalam tetangga kita, atau secara umum banyak terjadi dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga? Karena mereka adalah keluarga yang dibangun bukan dari dasar yang Tuhan inginkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu kita akan melihat bagaimana menjadi keluarga yang tangguh, keluarga yang kokoh, keluarga yang tidak gampang putus asa, keluarga yang semakin kuat ketika keluarga itu sudah ditentukan oleh Allah sendiri. Perkenalkan, nama saya adalah Petrus Suhono dan orang tua saya menamakan saya Suhono, nama baptis saya Petrus. Su adalah baik, indah, cantik, Hono, Ono. Jadi adanya hanya baik, cinta,
dan benar di dalam kehidupan saya. Itu harapan daripada orang tua saya. Tapi kenyataannya saya hidup tidak sesuai dengan apa nama saya. Apa yang saya ucapkan banyak menyakitkan orang. Apa yang saya ucapkan banyak mengecewakan orang. Sehingga kehidupan saya tidak bisa menjadi berkat, tidak menjadi harapan orang tua sebagai anak. Tetapi ketika pada saatnya saya dijamah oleh Tuhan dan saya bertobat dan saya mengenal Yesus secara pribadi dan yang mengubah saya, dan saya mulai untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Saya adalah berprofesi sebagai desain pakaian dan membuat pakaian-pakaian begitu, ya. Sehingga ketika saya membuat banyak orang yang ingin ganteng ditambah dengan hasil pakaian dari saya menjadi ganteng, begitu ya. Yang perempuan bisa sedikit lebih cantik dengan pakaian yang saya buat. Karena saya juga membuat pakaian wanita juga. Dan ketika saya membuat pakaian itu, mereka sangat puas dengan apa yang sudah saya hasilkan. Kemudian ketika saya sudah mengenal Tuhan, maka Tuhan tarik supaya saya untuk bukan membenahi pakaian secara jasmani. Tuhan ingin supaya saya dipakai untuk membenahi untuk pakaian secara rohani. Seperti Petrus yang awal dia sebagai nelayan penjala ikan. Tuhan panggil dan Tuhan pakai menjadi Petrus sebagai penjala manusia. Demikian juga mungkin hidup saya juga seperti sedikit sama dengan Petrus yang ada di dalam Alkitab. Sehingga saya sekarang ya melepaskan pekerjaan lama saya sebagai desain dan saya melayani Tuhan. Jemaat saya yang saya layani ada di kota Solo dan ada yang di wilayah kota Sukoharjo. Dan jemaat ibadah jam 6 pagi, kalau sore jam setengah 6 sore. Tuhan memberkati saya dan anak saya 2 dan semua lulus cum laude dan sekarang sudah melakukan pekerjaan dan semuanya menjadi manajer di dalam setiap usaha anak-anak saya. Itu bukan karena kekuatan saya, bukan karena kegagalan saya, karena Tuhan yang membuat saya mampu dan bertahan. Sehingga keluarga saya menjadikan keluarga yang tetap berharap pada Tuhan dan istri saya yang selalu setia mendukung di dalam kehidupan kami, di dalam kami melayani sehingga kami berdua sekarang ini boleh melayani. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, bagaimana supaya kita bisa next membangun keluarga yang tangguh, menjadi the Tox family. Bagaimana dengan keluarga Anda? Ketika kita sudah membangun keluarga, apakah keluarga kita itu hanya mengandalkan hanya tujuan untuk mempunyai satu tempat tinggal, yaitu yang bentuknya bangunan yang mewah, gedung yang mewah, gedung yang tinggi, itu adalah bentuk adalah house. House adalah satu fisik bangunan di mana kita bisa berada di dalam di situ. Tetapi yang Tuhan inginkan bahwa keluarga kita sebenarnya harus dibangun dengan rasa home, rasa ada satu sejahtera, ada rasa satu damai sejahtera. Sehingga bukan hanya secara fisik, tetapi dalam keluarga kita ada hati-hati yang sudah dijamah Tuhan, sehingga kita membangun keluarga itu, sehingga keluarga itu adalah menjadi keluarga yang semakin mempunyai rasa home, rasa menikmati bersama, rasa bertinggal di satu tempat bersama, dan tidak harus mempunyai tempat tinggal yang mewah. Kalaupun itu ada, itu semua berkat Tuhan. Tapi yang pertama, yang terpenting, tujuan Tuhan. Ketika kita membina keluarga kita ada satu sukacita bahagia. Walaupun di tempat rumah kontrakan pun, walaupun di tempat rumah yang kecil, itu bukan menjadikan satu jaminan untuk mereka harus hidup susah. Tapi kalau Tuhan yang ada dalam hidup kita, maka di tengah-tengah kita hidup sederhana pun kita ada satu sukacita dan akan membantu membangun keluarga sehingga keluarga kita akan penuh dengan sukacita. Next. Membangun keluarga adalah diumpamakan seperti ketika seorang pemborong membangun gedung ataupun apartemen ataupun hotel ataupun rumah. Ya, di situ kita lihat bahwa ibarat seseorang yang ingin membangun sebuah rumah itu akan melihat dulu untuk tanah, untuk geologisnya seperti apa. Tanah itu lembek, tanah ini banyak lumpurnya, atau tanah ini sudah keras, banyak batuannya, dan akhirnya seorang pemborong akan bijaksana ketika dia akan memutuskan membangun satu buah rumah adalah ketika pemborong ini tahu benar bahwa tanah itu pantas untuk didirikan sebuah rumah.
Dan tentunya adalah satu tempat yaitu fondasi yang keras, yang banyak berbatuan. Ketika mereka membangun, maka bangunan akan menjadi bangunan yang kokoh, yang kuat. Saya pernah baca di dalam iklan atau slide itu ya, ada bangunan tingkat yang ada di daerah Jakarta Timur itu ketika dibangun dengan luar biasa mewahnya, tetapi ada satu kemiringan, dan kemiringan hanya sedikit, hanya 0, berapa begitu. Akhirnya tidak bisa diterima oleh yang ownernya, akhirnya dibangun lagi. Betapa menderitanya memborong tadi. Karena apa? Karena membangun tidak sesuai dengan apa yang disetujui, yang diinginkan ownernya. Demikian Tuhan. Tuhan ingin supaya kita adalah keluarga yang dibentuk, dibangun dengan dasar yang kokoh. Dasar yang kuat. Dengan dasar apa? Next. Banyak keluarga yang saat ini membangun rumah tangganya dengan dasar cinta. Boleh Bapak Ibu membangun dasar dengan cinta. Memang itu awal pertama ketika kita bisa tertarik dengan lawan jenis kita. Ya, cinta itu yang membuat orang itu akan buta, sehingga melupakan keluarga, sehingga melupakan semuanya. Karena cinta akan ingin untuk mempunyai orang yang sangat tertarik dan menarik dalam hidup kita. Tetapi kalau cinta itu sudah masuk di dalam rumah tangga, maka cinta itu tidak akan bisa ada lagi ketika ada permasalahan kecil, permasalahan ekonomi, permasalahan anak, permasalahan yang lainnya, dan cinta itu akan luntur. Kalau Bapak Ibu mempunyai dasar ketika kita membangun rumah tangga dengan kekayaan kita, maka ketika kita di dalam perjalanan rumah tangga kita kondisi kita mungkin Tuhan izinkan suami sedang mengalami kebangkrutan atau mengalami ekonomi yang lemah, itu akan membuat rumah tangga ini akhirnya tidak akan bisa bertahan karena dasarnya hanya dengan kekayaan. Oleh sebab itu bagaimana keluarga yang tangguh itu? Keluarga yang saya katakan tadi di dalam Mazmur 127 ayat yang pertama, bahwa kalau bukan Tuhan yang membangun rumah dan kalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga di setiap tempat, maka itu tidak akan pernah bisa terjadi. Oleh sebab itu next kita akan melihat bagaimana keluarga yang tangguh. Tangguh di dalam kamus besar bahasa Indonesia bisa dikatakan adalah tabah. Bisa dikatakan juga untuk tahan dalam pendirian. Ya, di situ dikatakan banyak orang yang tangguh ketika dia menghadapi permasalahan dalam hidupnya. Permasalahan-permasalahan dalam keluarga itu adalah tidak akan pernah terhindar. Tapi bagaimana ketika kita bisa melewati dengan masalah-masalah yang ada dalam rumah tangga kita. Saya percaya dan yakin setiap kita pasti sudah mempunyai satu permasalahan dalam keluarga kita. Tetapi ketika kita bisa menyelesaikannya, karena bukan karena kekuatan kita, karena Tuhan ada dalam kehidupan keluarga kita. Sebab itu tangguh ada juga ulet. Tangguh adalah tidak mudah menyerah. Sehingga ketika kita diperhadapkan dengan permasalahan seperti kapal pesiar tadi, ketika dia berjalan berlayar dengan air laut yang menggambarkan tentang gelombang dunia ini, permasalahan ombak yang akan datang, angin sakral yang akan datang, tapi ketika kapal pesiar ini akan bisa berlanjut dalam perjalanannya, karena di situ ada yang namanya kompas navigasi, sehingga kapal ini kalaupun dia akan berubah arah sedikit pun, 0 derajat pun akan bisa diketahui dan nakoda akan mengembalikan karena ada kompas navigasi. Dan dalam kehidupan rumah tangga, bahwa yang menjadi kompas hidup kita adalah Tuhan Yesus. Karena Tuhan sudah berkata, tidak ada seorang pun yang bisa bertahan dalam rumahnya kalau tidak menghadirkan Tuhan. Next. Yang pertama, bagaimana kita membangun di dalam keluarga yang tangguh. Yang pertama di sini saya ambil yang sangat sederhana, yang mudah kita mengerti bersama-sama. Yang pertama harus memiliki petunjuk firman Tuhan. Setiap keluarga yang dibangun tanpa ada petunjuk dari firman Tuhan, maka keluarga akan berjalan sendiri-sendiri. Suami berjalan sendiri, istri berjalan sendiri, anak-anak mungkin juga bisa berjalan sendiri. Tetapi kalau ada firman Tuhan, maka firman Tuhan akan menjadikan satu kompas dalam keluarga kita. Sehingga keluarga kita pun kalau ada yang sedikit mau melenceng, maka segera Tuhan akan kembalikan pada posisi yang semula. Sehingga ketika bangsa Israel oleh Tuhan diberi makan
untuk mana pada pagi hari dan malam juga daging selama 40 tahun untuk menuju tanah perjanjian, karena Tuhan mengarahkan untuk bangsa Israel lewat Musa. Itulah adalah satu bentuk kepedulian Tuhan pada bangsa Israel. Mengapa bangsa Israel harus sampai ke tanah perjanjian harus dengan waktu 40 tahun? Padahal kalau Bapak Ibu lihat di dalam firman Tuhan, cukup dengan 40 hari harus sudah sampai. Inilah karena kedegilan bangsa Israel juga untuk memproses karakter bangsa Israel. Ketika bangsa Israel masuk di dalam tanah perjanjian, ada dibentuk satu karakter yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga Tuhan tidak membiarkan. Tuhan terus memberikan satu arahan, petunjuk kepada bangsa Israel. Kalau di saat ini dalam 1 Petrus 2 ayat 2 di sana mengatakan bahwa biarlah kita menjadi seorang bayi yang sering diberikan minum susu yang murni, dan terus kita akan bertumbuh dan susu adalah firman Tuhan yang membuat kita semakin tumbuh kuat karena firman Tuhan yang kita asup. Dan oleh sebab itu, ketika kita mendengar firman Tuhan, seperti dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 16, firman Tuhan adalah semua adalah ilham daripada Tuhan, dan firman Tuhan untuk menjadikan suatu pengajaran, untuk menegur kita, untuk membentuk kita, sehingga membentuk pribadi kita sesuai dengan karakter Kristus. Seperti juga di dalam kitab Mazmur 119 ayat yang 105, bahwa firman-Mu adalah terang bagiku, terang bagi jalan-jalanku. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika engkau memiliki arahan daripada Tuhan, saya yakin bahwa keluarga kita akan mampu untuk melewati di dalam badai dalam kehidupan ini, dan kita akan sampai kepada tujuan kita. Ketika perahu kita berlayar, maka kita akan diarahkan oleh Tuhan. Boleh kita melihat sekeliling kita air laut yang ada dalam perahu kita, karena tanpa air laut perahu kita tidak akan pernah sampai kepada tujuan. Di dalam kehidupan kita juga demikian. Ketika kita membangun rumah keluarga kita, sehingga kita harus ada masalah, bahkan itu tekanan-tekanan, itu akan buat perahu kita akan semakin kuat dan teguh. Ketika Tuhan menjadi satu kompas bagi kita, maka kita akan tetap berjalan sesuai dengan yang Tuhan mau. Amin. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita membangun rumah tangga yang tangguh? Milikilah persekutuan dengan Tuhan. Ya, setiap keluarga Kristen adalah keluarga yang harus mempunyai sikap karakter seperti Tuhan. Setiap pagi kita harus membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Di dalam kitab Lukas pasal 18 ayat yang pertama, Tuhan Yesus menghendaki bahwa semua orang yang percaya kepadanya apa? Datang untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu, karena tanpa doa kita akan lemah secara iman dan rohani kita, tidak ada satu kekuatan dari Tuhan. Tuhan rindu supaya setiap keluarga Kristen mempunyai persekutuan dengan Tuhan, karena Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Banyak keluarga-keluarga yang tidak pernah menghadirkan Tuhan dalam keluarga kita setiap pagi dan setiap malam. Kita belajar di dalam keluarga saya, anak istri saya ajak untuk membangun mezbah keluarga. Setiap pagi saya memberikan satu materi untuk mezbah pagi untuk jemaat. Saya ajarkan untuk setiap pagi untuk anak istri keluarga untuk bersama-sama untuk membangun mezbah keluarga. Anak adalah satu kekuatan yang luar biasa. Ketika kita membangun mezbah keluarga, Tuhan akan hadir dan kita akan senantiasa terus dibentuk karakter kita. Bahkan ketika kita punya anak-anak yang berpendidikan di luar kota pun, kita tidak akan pernah khawatir. Karena apa? Karena kita ada satu komunikasi, ada satu persekutuan. Sehingga anak-anak saya yang sudah lama di Jogja untuk kuliah, dan dia tidak pernah punya masalah dengan hal-hal yang perzinahan atau tetap hidup dalam kudus. Karena hidup kita ada satu komunikasi. Walaupun berjauhan kita ada satu komunikasi. Oleh sebab itu Tuhan ingin supaya keluarga yang tangguh itu adalah keluarga yang mempunyai persekutuan dengan Tuhan. Keluarga yang senantiasa akan membuat Tuhan itu hadir dalam hidup kita. Dan kita tidak akan mudah lemah. Dan jangan jemu-jemu ketika kita berdoa. Karena doa adalah nafas hidup orang Kristen.
ketika kita tidak berdoa, maka sebenarnya kita tidak ada napas. Dan ketika kita kurang berdoa, kita kurang sehat dalam rohani kita. Tuhan ingin supaya hidup kita menjadikan kehidupan, gaya hidup yang mempunyai penyembahan kepada Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu caranya untuk memberikan hidup kita pada Tuhan, menghadirkan Tuhan? Ya, kita hanya memuji Tuhan, menyerahkan hidup kita, menyerahkan anak-anak kita, sehingga Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Banyak tantangan, hambatan di dalam setiap keluarga, pasti itu akan membuat kita mempunyai satu keputusan. Banyak orang yang meninggalkan keluarganya, mungkin suaminya ataupun istrinya, karena mereka tidak bisa melihat campur tangan Tuhan. Bapak Ibu, banyak contoh-contoh di dalam keluarga-keluarga kita, khususnya jemaat yang saya layani, banyak keluarga yang berantakan karena dia tidak mengutamakan Tuhan dalam persekutuan. Bangun tidur, kemudian dia cari untuk bagaimana supaya bisa makan dan untuk mempersiapkan diri untuk bekerja. Lupa bahwa tidak menghadirkan Tuhan, sehingga di dalam pertumbuhan perjalanan keluarganya saat ini ada beberapa hal. Banyak suami meninggalkan istri pulang ke rumah orang tuanya, meninggalkan mertuanya. Dan karena apa? Karena dia tidak ada satu persekutuan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita akan menjadikan keluarga yang tangguh, keluarga yang tidak mudah rentan di dalam keretaan, bangunlah hubungan kita dengan keluarga bersama dengan Tuhan. Hadirkan Tuhan dalam hidup keluarga kita. Saya percaya keluarga ini akan menjadi keluarga yang tangguh. Walaupun di luar sana banyak masalah yang dihadapi suami atau istri atau anak-anak kita, saya percaya Tuhan mampukan setiap orang yang punya masalah akan kembali kepada arahan daripada firman Tuhan. Tetap mempunyai keluarga yang mempunyai bersekutu dengan Tuhan. Saya punya teman adalah seorang yang kaya, teman saya waktu SD, SMP, SMA, dan dia sekarang ada di Bandung. Yang 10 tahun yang lalu dia konglomerat, hidupnya luar biasa, bisa beli bangun-bangunan di tempat mereka untuk bangunan yang tinggi. Tetapi ketika 7 tahun yang lalu, ketika dia ada satu permasalahan dengan teman bisnisnya, dia ingin dicoba untuk dibunuh. Ketika dia mempunyai bisnis yang ada di Bali, kemudian dia begitu keluar dari rumahnya, dia langsung ditabrak dengan sengaja supaya mati, supaya meninggal. Tetapi Tuhan luar biasa. Tuhan tidak izinkan teman saya meninggal, tapi tidak sadarkan diri hampir 2 bulan. Karena ada pendarahan otak, dan otak ini dibuka sampai 1/4 batok kepala. Dan itu muncullah istri yang dahulu mungkin tidak tampil di dalam perjalanan bisnis daripada suaminya, dan dia tampil. Dia benahi satu persatu. Dia muncul ketika suaminya berbaring di rumah dan tidak sadarkan diri. Dia bekerja, melakukan apa yang menjadi tugas kepada suaminya. Dan dia campur tangan Tuhan luar biasa, sehingga istri ini bisa mampu untuk menyelamatkan apa yang menjadi aset daripada keluarga itu. Dan saat ini mereka masih diberi satu pemulihan. Teman saya belum bisa berdiri normal, kalau berdiri masih goyang-goyang, ya, berpikirnya belum begitu ingat betul. Tetapi istrinya muncul dan tampil, dan saat ini keluarganya tetap kokoh, tetap kuat, dan karena Tuhan dihadirkan dalam keluarga ini. Jika kalau Bapak Ibu lihat ketika Bapak Ibu dalam perjalanan, kalau dari Karanganyar sebelum pabrik teh itu ada seorang ibu juga bekerja penambal ban. Saya tahu karena saya pernah kekurangan angin di ban mobil saya. Saya coba untuk menambah angin di situ. Saya tanya-tanya, ibu ini adalah luar biasa. Pak, Bu, kok mengapa ini pekerjaan orang laki-laki dikerjakan ibu? Iya Pak, betul. Ini dulu pekerjaan suami saya, tetapi suami saya sekarang sakit stroke. Saya yang harus untuk melanjutkan. Dan ketika saya melanjutkan, saya juga tetap menyertakan Tuhan dalam hidup saya. Saya menabung, walaupun dia tidak seorang Kristen, tapi dia mempunyai pemikiran bahwa apa yang dia lakukan itu dia menghadirkan Allahnya. Dia ulet di dalam perjuangannya, sehingga dia menabung sehingga bisa menyekolahkan anaknya di Akmil, di kepolisian. Juga bisa memberangkatkan untuk anaknya bisa umroh. Karena kekuatan, kegigihan seorang ibu untuk mempunyai rencana keluarganya bisa menjadi keluarga yang sukses dan keluarga yang tangguh. Itulah sebabnya Bapak Ibu, hari ini kita diingatkan kembali bagaimana dengan keluarga kita. Munculkan Tuhan,
bersekutulah dengan Tuhan, maka kita akan mempunyai keluarga yang tangguh. Banyak hambatan, banyak tantangan, percayalah, itu tidak akan membuat keluarga kita akan berantakan, karena Tuhan menjadikan dasar dalam keluarga kita. Yang terakhir, detox family, itu bagaimana supaya kita menjadi keluarga yang tangguh, yang kuat. Kita harus memiliki persekutuan Tuhan. Yang ketiga, next, bahwa kita harus memiliki penyertaan Tuhan. Ketika keluarga mempunyai penyertaan Tuhan, maka kita tidak perlu khawatir, harus kita menjaga suami kita, tidak perlu menjaga istri kita, tidak perlu menjaga anak-anak kita, karena Tuhan sudah menjaga mereka. Karena apa? Ketika kita ada persekutuan, maka Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan ingin membuat keluarga ini semakin kuat, semakin kokoh, sehingga kita nggak perlu khawatir. Sertakan Tuhan dalam keluarga kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena Tuhan akan membentuk keluarga yang akan semakin kuat, semakin kokoh, semakin tangguh. Ya, hari ini kita akan diberi satu pelajaran. Milikilah Tuhan dalam hidup kita. Arahan firman Tuhan. Bersekutulah kepada Tuhan dengan keluarga kita. Hadirkan Tuhan, baca Alkitab, banyaklah engkau berdoa dan sertakan Tuhan. Ketika engkau menyerahkan Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan buat indah pada waktunya. Dan kita ambil satu contoh, ketika Yusuf di dalam hidupnya dipakai Tuhan, ketika dia dibenci oleh saudaranya, dibenci oleh adik dan kakaknya, dan sempat dia dijual dan sempat ingin dibunuh. Tetapi ketika Yusuf dia berdekat pada Tuhan, Tuhan beserta. Bapak Ibu bisa dibaca di dalam kitab Kejadian 39 ayatnya yang kedua, ayat yang ketiga, ayat yang ke-21, ayat yang ke-23. Di situ dikatakan sangat jelas bahwa Tuhan menyertai Yusuf, sehingga apa yang dikatakan Yusuf semuanya berhasil. Artinya bahwa kehidupan orang yang berhasil itu, percayalah bahwa dengan campur tangan Tuhan, maka segala sesuatunya akan berhasil. Yusuf di tengah-tengah rumah tangga Potifar, dia diganggu, diuji, digoda oleh istri Potifar. Tetapi ketika Yusuf tahu bahwa Tuhan menyertai Yusuf, maka dia mampu untuk menolak godaan itu dan dia tampil menjadi pemenang. Sehingga dia difitnah dan akhirnya dimasukkan dalam penjara. Di dalam penjara pun Yusuf disertai oleh Tuhan. Sehingga semua orang yang penjara sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan kepala penjara sangat-sangat diringankan oleh kehadiran Yusuf. Sehingga orang yang berhasil itu tidak harus di dalam kenyamanan, Bapak Ibu. Orang yang berhasil itu adalah ketika proses itu boleh ada, tetap kita akan terus lakukan, dan sesulit apapun akan muncul, itu akan menjadikan kekuatan bagi kita. Dan Yusuf adalah orang yang disertai Tuhan. Ketika kepala penjara ini melihat luar biasa Yusuf, maka Yusuf keperkenankan juru minum. Ketika dia menjadi juru minum, membantu di dalam pekerjaannya, di situ Yusuf juga disertai Tuhan. Semua pekerjaan juru minum diringankan dan diberkati oleh Tuhan. Itulah Bapak Ibu saudara sekalian contoh seorang Yusuf. Dan ketika Raja Firaun mempunyai mimpi yang tidak bisa mengartikan, Yusuf dipanggil oleh juru minum. Tuanku, inilah seorang yang bisa untuk mengartikan mimpi Tuanku. Proses demi proses Yusuf jalani, tapi Yusuf menyertakan Tuhan. Dan Yusuf tampil bisa menjelaskan untuk mimpi daripada raja, dan akhirnya Yusuf diangkat menjadi orang yang kedua. Singkat cerita, keluarganya di tanah Israel, dia dalam paceklik, kesulitan besar, tidak bisa makan, tidak bisa untuk membuat satu kehidupan yang damai sejahtera. Dia larilah ke Mesir dan temulah Yusuf, dan Yusuf katakan secara singkat bahwa adakah ayah dan adikku Benyamin? Masih ada. Panggil sini, nanti aku akan memberikan apa yang kamu butuhkan. Ketika dia pulang dan mengajak papanya Yakub dan adiknya Benyamin, ya ini Tuanku. Dan mereka belum tahu kalau itu sebenarnya adalah Yusuf. Yusuf menghampiri papanya dan dia menangis, "Papa, aku inilah anakmu Yusuf." Kaget papanya. Dia begitu luar biasa ketika melihat anaknya yang dulu dibenci dan akan dibunuh dan diasingkan. Justru Yusuf ini menyelamatkan keluarganya.
Sehingga ketika dia melihat bahwa Yusuf adalah orang yang kedua, maka keluarganya ini sangat-sangat takut. Takutnya kalau mau dibunuh, karena dulu pernah mempunyai niat jahat pada Yusuf. Tapi Yusuf katakan, janganlah takut, karena aku untuk memberkati engkau. Kakak-kakakku, adikku papa, aku beri tanah di Gosyen dan tinggallah di sana. Sehingga perjalanan Israel tumbuh besar karena di tanah Mesir. Itu karena Yusuf yang membawa keluarganya ke tanah Mesir. Itulah sebabnya Bapak Ibu, sertakan Tuhan. Maka kita akan dipakai untuk menyelamatkan keluarga kita. Dan saya percaya bahwa hidup ini adalah sementara. Ketika kita menyertakan Tuhan, sebenarnya kita sedang hidup bersama dengan Tuhan. Next. Ya, saatnya kita menjadi keluarga yang mampu menanggung segala perkara bersama Tuhan. Dalam hidup ini, biarlah kita senantiasa mempunyai iman yang kuat, percaya pada Tuhan. Karena kita nakoda dalam keluarga kita, supaya keluarga kita akan tangguh dan the thoughts family akan terjadi dalam keluarga kita. Di dalam Filipi 4 ayat ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Itulah sebabnya. Yuk sertakan Tuhan, sehingga keluarga kita akan menjadi keluarga yang kuat, kokoh, dan menjadi keluarga yang tangguh. Dan terakhir kesimpulan dalam renungan pada pagi hari ini. Firman Tuhan sebagai petunjuk dalam semuanya Bapak Ibu. Yuk dalam keluarga kita, ketika kita melibatkan Tuhan, kita akan mempunyai satu kompas. Dan Tuhan yang akan meluruskan setiap perjalanan keluarga kita. Keluarga yang mempunyai gaya hidup, ya gaya hidup bukan hanya ketika senang ataupun ketika dalam kesusahan, dalam senang ataupun suka, gaya hidup kita bersekutu dengan Tuhan dan menjadi keluarga yang memiliki penyertaan Tuhan dan Tuhan akan menyertai dalam kehidupan kita. Inilah firman Tuhan. Kiranya Tuhan Bapak Ibu semuanya diberkati apa yang sudah saya sampaikan. Tuhan memberkati. Amin. Akan disampaikan kesaksian pujian dari anak-anak sekolah minggu. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Sebelum adik-adik menampilkan tarian, sedikit saya akan menyampaikan informasi. Beberapa waktu yang lalu mungkin Bapak Ibu sudah menerima kiriman video dari mungkin dari kelompok wilayah, dari wilayah barat, wilayah timur, ataupun dari kelompok-kelompok vokal grup. Nah, video yang kami sampaikan adalah video dari adik-adik. Adik-adik ini saat ini dalam rangka mengikuti lomba yang diadakan oleh Superbook CBN. CBN adalah Christian Broadcasting Network. Jadi jaringan broadcasting Kristiani yang diadakan yang diselenggarakan oleh Amerika. Nah, salah satu produknya adalah Superbook. Superbook ini berisi tentang animasi, film, dan salah satunya adalah materi-materi sekolah minggu. Nah, gereja kita mengambil Superbook sebagai bahan untuk mengajar adik-adik di sekolah minggu. Nah, Superbook ini mengadakan kegiatan yaitu Church Talent Festival, yaitu festival untuk talenta-talenta gerejawi. Salah satu lombanya adalah dance. Nah, adik-adik kita ini mengikuti lomba tersebut. Mereka menciptakan gerakan-gerakan sendiri yang kemudian ditampilkan. Kegiatan ini sudah kami lakukan, sudah kami ikuti sejak awal September, dan puji Tuhan atas dukungan Bapak Ibu yang memberikan like, kemudian memberikan komen, adik-adik bisa masuk 50 besar di peringkat 2. Nah, diikuti oleh gereja-gereja se-Indonesia yang tergabung di dalam Superbook. Dan saat ini adik-adik sedang berjuang untuk masuk di babak penyisihan 10 besar. Oleh karena itu, kami mohon Bapak Ibu yang mungkin saat ini belum
belum sempat untuk memberikan komen dan memberikan like, saat ini masih ada waktu untuk memberikan komen dan like karena penilaian akan dilakukan besok hari Senin. Nah, hari ini adalah hari terakhir. Demikian kami sampaikan Bapak Ibu, jadi kami mohon dukungan Bapak Ibu semua untuk mendukung adik-adik kami, untuk anak-anak sekolah minggu kita. Terima kasih, silakan menyaksikan. Tuhan memberkati. Silakan. Siang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Sama-sama naikkan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Sama-sama naikkan syukur kita. Naikkan syukurku, naikkan syukurku. Here we go. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Takkan meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama
selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan untuk berdiri. Kita akan pujikan pujian pengutusan diambil dari PKJ 289, bait yang pertama dan ketiga, Keluarga Hidup Indah. Dengan sikap sempurna, marilah kita ucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pengutusan dan berkat. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Selesai, Tuhan Yesus memberkati.